Halo Sobat Kimia, kami dari kelompok 4 yaitu akan membahas tentang pembelajaran analisis kation golongan 3. Sebelum itu, saya akan memberitahukan bahwa dalam kelompok 4 itu memiliki anggota yang pertama, Diandra Azriani, Dinastini Daily, Fatin Nadira, Kaila Akmal Panjaitan, dan saya sendiri Olivia Febrianagia. Dalam tujuan pembelajaran analisis kation golongan 3 ini yaitu mengetahui kation yang termasuk golongan 3, kemudian memahami prinsip pemisahan dan identifikasi kation golongan 3, kemudian menganalisis reaksi spesifik masing-masing kation, dan menyusun skema analisis kation golongan 3. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelompokan kation khususnya golongan 3A dan 3B. Golongan 3A terdiri dari kation Fe3+, Al3+, dan Cr3+. Ketiganya membentuk endapan hidroksida dalam media yang sedikit basah. Pada golongan 3B mencakup Zn2+, Mn2+, Ni2+, dan CO2+, yang masih tetap larut dalam kondisi yang sama. Reagen yang digunakan adalah NH4OH dalam larutan NH4Cl. Reagen ini menciptakan lingkungan yang sedikit basah. Lalu prinsip kerjanya yaitu presipitasi hidroksida logam pH tertentu, yaitu pada pH tertentu kation golongan 3A membentuk endapan hidroksida. Misalnya FeOH 3 kali, sedangkan kation golongan 3B tetap larut dan akan diuji lebih lanjut pada tahap berikutnya. Intinya kita bisa memisahkan kation berdasarkan kelarutan hidroksida mereka di media yang basah lemah. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu reaksi identifikasi dari besi, aluminium, dan kromium. Yang pertama, Fe3+ ditambah dengan amonium hidroksida akan menghasilkan besi 3 hidroksida berwarna endapan coklat kemerahan. Aluminium 3+ ditambah amonium hidroksida menghasilkan aluminium 3 hidroksida yang endapannya berwarna putih dan larut dalam NaOH berlebih. Cr2+, Cr3+ ditambah amonium hidroksida menghasilkan kromium 3 hidroksida endapan abu-abu kehijauan yang dapat larut dalam NaOH membentuk kromat. Adapun reaksi identifikasi dari seng yaitu Zn2+ ditambah dengan natrium hidroksida akan membentuk ZnOH2 dengan endapan putih yang larut dalam NaOH. Mangan 2+ ditambah NaOH menghasilkan mangan 2 hidroksida dengan endapan putih yang dapat berubah coklat karena terjadinya oksidasi. Nah, nikel 2+ ditambah DMG berwarna endapan merah muda. CO2+ ditambah NH4OH ditambah dengan H2O2 menghasilkan endapan hitam dari terbentuknya CO3O4. Baik, di sini saya akan menjelaskan skema pemisahan dan identifikasi dari golongan 3A dan golongan 3B. Yang pertama, golongan 3A, yaitu ada FeOH3, TiOH4, AlOH3, dan CrOH3. Apabila ditambahkan H2OH dan H2O2 kemudian dipanaskan, yang pertama terbentuk FeOH3 dan TiOH6. Kemudian ditambahkan H2SO4 encer menghasilkan Fe3 positif dan Ti. Kemudian ditambahkan Na3C6H5O5, kemudian ditambahkan NH4OH menghasilkan Fe dan Ti, kemudian dialiri H2S akan menghasilkan FeS, kemudian ditambahkan H2SO4 dan HiO3, kemudian menghasilkan Fe3 positif, kemudian ditambahkan dengan NH4O dan HCNS menghasilkan FeCNS2 positif. Lalu yang tadi menghasilkan Fe sekarang menghasilkan Ti yang apabila ditambahkan dengan H2SO4 akan menghasilkan Ti6 positif. Kemudian menghasilkan H2TO6 yang akan menghasilkan warna kuning dan ada Ti. Baru ketika ditambahkan H2OH dan H2O2 dipanaskan akan membentuk AlO2 dan CrO42. Yang pertama AlOH3 yang akan menghasilkan Al3, kemudian ditambahkan dengan aluminium dan Ca3COAH4, kemudian dipanaskan, ditambahkan NH4OH, kemudian ditambah NH4-3CO4 yang akan membentuk AlOH3 berwarna merah ada Al. Kemudian CrO42 membentuk PbCrO4, kemudian berwarna kuning ada Cr. Lalu bagian pembahasan kation golongan 3B itu ada ZnNH342 positif, CONH342 positif, dan NiNH32 positif yang apabila ditambah H2S akan membentuk endapan yaitu ZNS, COS, dan NiS. Endapan putih ZNS
mudah larut dalam HCl encer apabila ditambah HCl 1 molar yang akan membentuk 2 yaitu ZN2 positif dan COS-NiS. Kita akan membahas ZN2 positif. ZN2 positif menghasilkan Na2C6H2O7. ZN2 positif ditambah Na2C6H2O7 kemudian ditambah H2S lalu menghasilkan ZNS. ZN2 positif ditambah C6H2O menghasilkan ZN yang kompleks tidak stabil. Lalu COS, NiS ditambah HCl dan HNO3 kemudian dipanaskan menghasilkan CO2 positif, Ni2 positif. Lalu dibagi menjadi 2 yaitu CO2 positif ditambah Ni2 positif apabila ditambah kalium dan asetat kemudian ditambah KNO3 akan menghasilkan K2CONO3 2. Kemudian apabila ditambah C6H7N4 menghasilkan NiC4H7N2O2 2. Ini saya akan membahas mengenai contoh soal, pembahasan, kemudian jawabannya. Adapun soalnya yaitu diketahui larutan tersebut mengandung Fe3+ dan Zn2+. Jelaskan bagaimana cara memisahkannya dan mengidentifikasi kation tersebut secara masing-masing. Kemudian adapun jawaban yang dapat diberikan yaitu kation sampel yang diketahui mengandung Fe3+ dan Zn2+ itu ditambahkan dengan amonium hidroksida, kemudian amonium klorida. Kemudian menghasilkan besi 3 hidroksida yang mengendap, namun kation Zn2+ itu tetap larut. Kemudian untuk uji Fe3+ itu dilakukan dengan kalium tiosianat menghasilkan warna merah darah. Selanjutnya uji Zn2+ itu dilakukan dengan penambahan natrium hidroksida yang berlebih menghasilkan larutan yang larut serta endapkan ulang yang endapan tersebut yang dihasilkan. Kemudian kesalahan umum praktikum dalam analisis kation golongan 3 ini yang pertama yaitu penggunaan pH tidak tepat menghasilkan endapan yang tidak terbentuk secara sempurna. Kedua yaitu penggunaan pH tidak tepat menghasilkan endapan tidak terbentuk sempurna. Adapun yang ketiga yaitu warna endapan sering tertukar dan ini memerlukan latihan secara visual serta pemahaman yang lebih lanjut. Maka dari itu, kesimpulan dari pembelajaran analisis kation golongan 3 yaitu kation golongan 3 dipisahkan berdasarkan kelarutan hidroksida dalam pH basa. Dapat dikelompokkan juga menjadi golongan 3A yaitu Fe3+, AlCl3+, Cr3+, dan golongan 3B yaitu Zn2+, Mn2+, Ni2+, dan CO2+. Identifikasinya itu dilakukan berdasarkan warna, endapan, dan reaksi spesifik, dan praktek ini dilakukan dengan ketelitian sangat diperlukan dalam analisis kation. Demikian pemaparan materi dari kami, kelompok 4. Bila ada kesalahan, kata maupun teknis, kami mohon maaf. Terima kasih.